Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu, dan salam kasih dan sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh Jumat yang indah ini, kita angkat kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa. Mari kita bersama buka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmat zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Jadi ini bila kita pandang dalam sudut syariatnya, ya ini cerita Nabi Musa dan Fir'aun zaman dahulu. Akan tetapi bila kita kembali kepada kitab diri setiap manusia, maka cerita yang ada di Al-Quran ini full cerita diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud gaji diri itu. Kita diutus mempelajari Al-Quran sampai tingkat yang setinggi-tingginya guna untuk supaya kita dengan Al-Quran inilah bisa membaca diri kita sendiri. Itu tujuan Al-Quran itu, yakni bahwa Al-Quran itu ya cerita-cerita kita sendiri. Jadi Al-Quran itulah cermin diri kita yang sebenar-benarnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Jadi sesungguhnya kaum yang zalim itu di zamannya Nabi Musa adalah Bani Israel. Jadi sesungguhnya siapakah Bani Israel itu yang ada di dalam hati kita? Bani Israel yang ada di dalam hati kita adalah kezaliman, kemungkaran, keateisan, dan persekutuan hati kita selama ini kepada yang selain Allah. Itulah orang-orang yang zalim, dan itulah kaum Bani Israel. Berarti kita semua umat manusia, ya termasuk saya, semuanya ternyata kaumnya Fir'aun.
sebenarnya kita adalah Bani Israel. Bila ditinjau secara makna mutasabihatnya. Kenapa kita dikatakan Bani Israel? Karena kita selama ini selalu di dalam hati kita menzolimi Allah, membelakangi Allah, menghempaskan Allah, memusuhi Allah secara tidak kita sadari. Mengapa kok bisa dikatakan kita memusuhi Allah, menjahili Allah, menzalimi Allah? Karena kita belum terhidayai oleh Allah bagaimana cara mengabdi dan menyembah, bagaimana cara kembali pulang kepada Allah itu. Selama ini kita belum terhidayai bagaimana cara pulang kembali kepada Tuhan, bagaimana cara roji'un kembali kepada Tuhan, bagaimana cara mi'raj usul kembali kepada Tuhan, tajalli kepada Tuhan. Karena kita masih buta mata hatinya. Ya termasuk saya juga. Kenapakah kita dianggap zalim oleh Allah? Karena kita lebih tinggi daripada Allah. Karena kita lebih mulia daripada Allah. Karena diri kita lebih akbar, lebih besar daripada Allah di dalam hati kita. Coba kita tengok di dalam hati kita, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih ada, siapa yang lebih wujud, siapa yang lebih nyata, siapa yang lebih hidup, diri kita kah atau Tuhannya diri kita selama ini di dalam hati kita? Tentunya yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas pagelaran di dunia ini seolah-olah kita semua sebagai pemiliknya, kita semua sebagai penciptanya, kita semua sebagai yang melakukannya di dunia ini. Inilah kezaliman kita selama ini yang tanpa kita sadari. Jadi makna kita mempelajari Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaannya saja, akan tetapi makna yang sebenar-benarnya yang terkandung di dalamnya itulah yang perlu dituju untuk supaya kita bisa pulang kembali ke rahmatullah. Bila yang kita baca hanya baca kulitnya saja, baca teks seperti apa yang tertera di dalam Al-Quran itu saja, maka ya kita selamanya tak bisa pulang kepada Allah, melainkan pulang kepada Fir'aun, kepada Bani Israel, kepada kekafiran, kepada kesyirikan. Kenapa? Karena yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, dan itulah kezaliman yang sungguh-sungguh besar adanya, yang memisahkan antara manusia dengan Tuhannya. Karena manusianya selama ini jahiliyah, karena manusianya selama ini zalimin kepada Tuhannya, ya termasuk saya juga, namanya seluruh manusia. Maka dari itu diperingatkanlah oleh Allah untuk supaya dengan Al-Quran inilah yang dimaksud Musanya, dengan Al-Quran inilah yang dimaksud Muhammadnya, dengan Al-Quran inilah yang dimaksud Nuhnya, dengan Al-Quran inilah yang dimaksud orang-orang
para nabi, para rasul yang menyeru kaum Bani Israel, yang menyeru seluruh manusia yang jahiliyah seperti saya ini agar bisa kembali kepada Robnya, agar bisa mengembalikan lagi bahwa hidup dan bahwa badan ini bukan ciptaan kita, bukan milik kita, bukan hak kita, bukan kita yang menciptakan. Seolah-olah hidup dan badan ini selama ini kan kita yang menciptakan. Seolah-olah kita tidak menyadari bahwa kita selama ini telah menciptakan hidup. Hebatlah. Seolah-olah kita ini telah menciptakan badan. Hebatlah. Dan seolah-olah kita bisa menciptakan semua apapun yang kita inginkan, gerak langkah aktivitas kita sehari-hari, seolah-olah itu semua di dalam genggaman dan kekuasaan kita. Ini tambah hebat. Inilah yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran, Fir'aun dan kaumnya yang zalimin itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayatnya Asy-Syu'ara ayat yang ke-11. Qauma Fir'aun ala yattaqun, yaitu kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa? Nah, bagaimana mungkin kita bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan kita, sementara di dalam hati seolah-olah kita hanyalah bertakwa kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita bertakwa kepada kewujudan kita sendiri. Kita bertakwa kepada kehidupan kita sendiri. Kita lebih beriman, kita lebih yakin kepada iblis dan setan daripada iman dan takwa kepada Allah selama ini. Inilah tanda bukti kita masih jadi kaum Bani Israel, orang Yahudi, tapi kita teriak kafir selama ini. Sudah kafir, teriak kafir. Karena kita belum mendapatkan petunjuk Allah yang hak, wahyu Allah yang hak. Karena wahyu yang ada di dalam Al-Quran selama ini kita hoakkan, selama ini tidak kita imani, kecuali hanyalah buat dongeng-dongengnya hati belaka selama ini. Maka dari itu Al-Quran hoak di dalam tiap hati-hati orang-orang jahiliyah seperti saya ini. Selama ini menganggap Al-Quran hanya hoak, hanya dongeng-dongeng masa lalu belaka. Maka dari itu diturunkanlah mukjizat Al-Quran ini untuk menyeru kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang Bani Israel seperti saya ini, agar supaya bisa kembali ke jalan Tuhannya lewat Al-Quran. Karena sesungguhnya para nabi dan para rasul itu sudah ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Karena selama ini masih terkubur di dalam hawa nafsunya, maka para nabi dan para rasul yang ada di dalam hatinya selama ini mati. Maka dari itu dengan datangnya Al-Quran ini supaya dengan air ini, dengan Al-Quran ini dapat menghidupkan jiwamu dari kematian, agar bangkit rasul-rasul yang terkubur di dalam masing-masing hati kita.
Itulah hari kebangkitan pasca melewati pintu baiat. Bangkit ke kerasulannya, jadi Rasulullah lagi, jadi Nabiullah lagi. Selama ini jadi rasulnya iblis dan setan. Selama ini menjadi nabinya iblis dan setan. Selama ini karena hanya membaca Al-Quran seperti dongeng masa lalu saja, tidak mendapatkan arti yang sebenar-benarnya di dalam Al-Quran, karena Al-Quran hanya dianggap cerita masa lalu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-12 di dalam surat As-Syu'ara. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun, yang artinya dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Jadi selama ini kita membaca Al-Quran hanyalah hayalan saja. Kita takut di dalamnya. Maknanya kita takut mengakui bahwa hidup ini, bahwa badan inilah tanda bukti kewujudan Tuhan yang telah menciptakan manusia. Kenapa kita takut? Karena kita di dalam hati kita tidak ada takwanya, tidak ada imannya. Iman dan takwanya hanya hoak saja, hanya hayalan saja. Tidak nyata iman dan akidah kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita selama ini. Ya termasuk saya, selama ini saya hanya mementingkan diri saya sendiri daripada mementingkan Tuhan yang menciptakan diri saya. Dan saya selama ini hanyalah membelakangi Tuhan, hanyalah mengingkari Tuhan. Kenapa? Karena saya Abdul Halim tidak mau, tidak rela, tidak ridho menyerahkan hidup dan badan ini, bila hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Saya Abdul Halim selama ini takkan pernah rela, takkan pernah ridho bahwa hidup ini dan badan ini milik Allah. Inilah diseru oleh Allah kembali lewat Al-Quran ini, lewat Musa ini, meskipun Nabi Musa kelihatannya sudah wafat tempo dulu, tapi setelah kita membacanya, maka bangkitlah Musa untuk mengingatkan kita semua umat manusia. Jadi para nabi, para rasul itu takkan pernah mati. Kenapa? Karena mereka utusan-utusan Allah. Maka setelah berbaiat, manusia itu akan hijrah dari rasul, dari utusan setan, dari rasulnya setan, dari pesuruh setan, pindah hijrah setelah berbaiat menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah. Kumpul dengan para nabi dan para rasul, bukan kumpul dohirnya, tapi kumpul kembali imannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya hati kepada yang menciptakan diri kita. Dia berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Selama ini kita memang telah mendustakan Allah. Berbagai kitab-kitab suci, berbagai ayat-ayat suci,
sudah digelar oleh Tuhan Sang Pencipta diri kita, tapi kita selama ini termasuk saya hanyalah pendusta ayat-ayat Allah dan pendusta Tuhan. Karena yang selama ini jadi Tuhan adalah diri kita, pasti yang kita baca bukan ayat-ayat Tuhan, tapi ayat-ayat iblis dan setan. Bila di dalam hati kita yang wujud hanyalah diri manusia kita, itu tandanya kita selama ini di dalam lembah dosa, di dalam lembah maksiat. Bagaimana mungkin saya, ketika saya berada di lembah dosa, berada di lembah kemaksiatan, bisa ibadah? Ya tidak mungkinlah orang ibadah di lembah yang sesat. Bagaimana mungkin ia beribadah sementara diriku masih sesat jauh dari Tuhan yang menciptakan diri saya? Sebenarnya yang dikatakan mengabdi, menyembah solat itu dekatnya manusia dengan yang menciptakannya. Itulah yang dimaksud menyembah, mengabdi yang sebenar-benarnya menurut ayat-ayatnya Allah. Bukan menyembah mengabdi yang selama ini kita perbuat, hanyalah menyembah dan mengabdi kepada iblis dan setan ketika diri kita masih merasa lebih wujud, lebih hidup, lebih nyata daripada wujud hidup nyatanya Tuhan yang telah menciptakan kita, dan kita selama ini jauh dari Tuhan. Mana mungkin bisa beribadah, mana mungkin bisa mengabdi, dikarenakan kita berjauhan. Yang tidak akan bisa menyembah dan mengabdi bila berjauhan. Secara logika dan akal sehat yang bersihnya kan begitu. Selama ini menyembah dan mengabdi kita hanya hoak, hayalan saja. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah langit? Logikanya begitu. Bagaimana mungkin kita bisa nyembah langit sebelum kita naik ke langit? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita sebelum kita kembalikan hak cipta yang ada di diri kita kepada Tuhan? Semoga saya dan semoga kita semua memahami. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-13. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun bersamaku. Nah, ini makna dari ayat ini untuk menyeru, untuk kembali kepada Tuhan, yakni harus belajar ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Maka dari itu, bersihkanlah syariat-syariatmu. Bersihkanlah semua torekoh-torekohmu. Bersihkanlah semua ilmu hakikat-hakikatmu. Bersihkanlah semua ilmu-ilmu makrifatmu. Supaya apa? Supaya kita semua tidak berkuasa lagi atas syariat, atas torekoh, atas hakikat, dan atas makrifat yang ada pada diri kita, agar kita bisa melepaskan semuanya total jenderal kepada Allah. Inilah ma'rifatullah itu ketika manusianya sudah tidak
bisa apa-apa lagi, apalagi bisa tajalli, apalagi bisa wusul, apalagi bisa mi'raj, apalagi bisa naik ke langit. Manusianya tidak bisa apa-apa. Itulah ma'rifatullah. Bila manusianya masih merasa bisa bertajalli, bila manusianya masih merasa dekat dengan Tuhannya, bila manusianya merasa bisa kembali kepada Tuhannya, ya semuanya hanya bayangan, hanya hayalan saja. Kenapa? Karena masih manusianya lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Karena manusianya merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya. Karena manusianya merasa lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Ya percuma pelihara ilmu hakikat dan pelihara ilmu makrifat yang hanya membuat kita terbelenggu di dalam penjara saja. Maka dari itu perlulah baiat ini untuk melepaskan belenggu-belenggu syariat, belenggu-belenggu toreko, belenggu-belenggu hakikat, dan belenggu-belenggu makrifat supaya kita bisa terbang langsung sekedip menuju Allah. Jadi ibarat Musa dan Harun itu adalah ilmu hakikat dan makrifat untuk menyeru kezoliman, untuk menyeru kaum Bani Israel yang telah lama berada di dalam kerajaan dada kita sendiri. Jadi hakikatnya Musa dan Harun ini pergi kepada Fir'aun untuk membaiat Fir'aun supaya Fir'aunnya mau bertakwa dan kembali kepada Tuhannya. Dasar hawa nafsu, dasar diriku tak mau diingatkan, ya akhirnya tenggelamlah di lautan merah, tenggelamlah di dalam merahnya hawa nafsu, tersiksalah, teradablah di dalam adab kuburan, kuburannya badan, diadab berpuluh-puluh tahun, abadan abadah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, yakni baiat paksa saat sakaratul maut tiba. Begitu pedih dan perihnya saat itu. Ayat yang ke-14 dari surat Asy-Syu'ara. Walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Jadi untuk kembali kepada Allah itu ya wajib dibunuh karakter-karakter Fir'aunnya, dibunuh karakter-karakter Bani Israelnya yang selalu dolimin, yang selalu ingkar kepada Tuhannya. Bila takut dibunuh, bila takut untuk berbaiat, ya selamanya tersesat terus dari jalan Tuhannya. Maka tak ada faedah dan maka tak ada manfaatnya lelaku-lelaku yang diperuntukkan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya semua hanyalah diperuntukkan, semua hanyalah dipersembahkan kepada iblis dan setan yang berkuasa di dalam tiap-tiap diri manusia kita selama ini, termasuk saya juga. Ayat yang ke-15.
Qala kalla fadhhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Yang artinya Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Mukjizat-mukjizat sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi manusia yang ingin kembali kepada Allah, jangan takut. Jangan takut dibunuh. Maknanya dengan dibunuh itu maka bangkitlah. Namun bagi Musa dan Harunnya, yakni akan membunuh Fir'aun dan para Bani Israel. Supaya apa? Supaya dibunuh hawa nafsunya, supaya lepas bebas dari belenggu-belenggu iblis dan setan, supaya bertakwa kembali kepada Tuhannya. Kembali lagi iman akidahnya kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi mukjizat-mukjizat yang dimaksud adalah ketika kita menengok sejarah asal-usul diri kita, yang mana dulu kita dari tak ada menjadi ada, dulu kita tak pernah wujud menjadi wujud, dulu kita tak pernah hidup menjadi hidup. 50 tahun yang lalu Abdul Halim kan tidak ada, Abdul Halim kan tidak wujud, Abdul Halim kan tidak hidup, Abdul Halim kan tidak nyata 50 tahun yang lalu. Apalagi saat diproses di dalam kandungan, dan apalagi ya ketika diproses masih menjadi tanah dahulu. Inilah yang dimaksud mukjizat-mukjizat itu, untuk mengingatkan Bani Israel, untuk mengingatkan kita seluruh umat manusia agar tahu asal usul kita dari mana. Itulah yang dimaksud mukjizat-mukjizat Allah itu akan diperdengarkan oleh orang-orang yang dipilihnya. Tapi kebanyakan orang-orang itu mensekutukan Allah, ya termasuk saya selama ini. Di sini kita belajar bersama, belajar langsung kepada Allah. Ayat yang ke-16. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Jadi kita mau, apakah kita rela, kita ridho berbaiat, maknanya untuk membangkitkan bahwa kita ini hanyalah rasul-rasulnya Allah, utusan-utusan Allah. Jadi itulah perlunya baiat, agar bangkit kerasulannya, agar bangkit kenabiannya, agar kita tidak terbelenggu lagi dengan utusan, dengan kerasulan, bahwa kita selama ini hanya diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri, diperbudak oleh iblis dan setan, supaya tambah jauh dan tambah jauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Jadi dengan baiat inilah untuk membangkitkan baiat ini, maknanya kita ketemu hari kiamat,
yang ditemui, yang diimani oleh para nabi dan rasul. Jadi yang dimaksud baiat hari kiamat itu bukan kiamat-kiamat yang tidak ada, bukan kiamat-kiamat yang di luar itu, bukan kiamat-kiamat yang hayalan itu. Kiamat yang kita sangka, kiamat yang kita lihat, kiamat yang kita pikirkan selama ini, itu kan kiamat-kiamat yang hayalan. Kiamat-kiamat yang halusinasi. Kenapa? Yang berada di luar diri kita, yakni apapun yang terpapar di luar diri kita, semua itu hayalan, semua itu bayangan. Jadi yang dimaksud baiat atau menemui, meyakini, bertemu dengan hari kiamat ketika manusianya berbaiat menuju Tuhannya, yakni berbaiat itu melepaskan sifat-sifat kemanusiaannya, melepaskan Fir'aunnya agar Fir'aunnya tenggelam di dalam lautan merah dan kita selamat dari lautan merah itu. Jadi dengan baiat itulah Al-Mahdinya bangkit untuk memerangi Dajjal. Ayat yang selanjutnya Asy-Syu'ara 17. An arsil ma'ana bani Israel. Lepaskanlah Bani Israel untuk pergi bersama kami. Nah, maknanya lepaskanlah keakuan-keakuanmu. Lepaskanlah kewujudan dirimu. Lepaskanlah kehidupan dirimu. Lepaskanlah kekuasaan dirimu agar bisa kembali bersama kepada wujudullah, agar kembali kepada kekuasaan Allah, agar kembali kepada hayatullah, agar kembali kepada uripe Allah. Inilah ayat-ayat mutasyabihat yang belum pernah diunggah oleh manusia. Kenapa? Karena Al-Quran, karena ayat hanya milik Allah, maka manusia takkan mampu untuk membawakannya kecuali manusia-manusia yang diutus oleh Allah seperti para nabi dan para rasul, dan seperti ayat yang kita bacakan tadi, yakni Musa dan Harun untuk memerangi Fir'aun. Jadi manusia, yakni bila manusianya pasrah kepada mukjizat Tuhannya, yakni mau membaca Iqra kitabak, yakni asal usul dari mana kita berada, maka manusianya akan terlepas dari belenggu-belenggu iblis dan setannya, meninggalkan angkara murka, meninggalkan pernak-pernik yang dimilikinya. Supaya apa? Supaya bebas terbang menuju Tuhannya setelah dibaiat, diputus kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi kekuatan agar kita bisa hijrah kembali mengikuti agamanya para nabi-nabi dan agamanya para rasul-rasul, agar kita tidak terjebak di dalam Fir'aunnya hawa nafsu kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.